kalian semuanya. Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Salam matematika dari Bapak. Oke, di sini dalam video pembelajaran kita kali ini kita akan belajar materi kedua dari transformasi geometri, yaitu refleksi atau nanti kita sebutnya pencerminan. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat memahami konsep refleksi atau pencerminan dalam transformasi geometri. Oke, anak-anak, apa itu refleksi atau pencerminan? Hampir sama seperti transformasi. Refleksi atau pencerminan adalah proses mencerminkan titik atau bangun terhadap garis tertentu. Nah, garis tertentu ini disebut dengan sumbu simetri atau sumbu pencerminan. Ada 7 jenis-jenis dalam pencerminan. Yang pertama yaitu adalah pencerminan terhadap sumbu X. Yang kedua, pencerminan terhadap sumbu Y. Yang ketiga, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Yang kelima, pencerminan terhadap titik O 0,0. Yang keenam, pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Dan yang terakhir yang ketujuh, pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Oke, setelah nanti kita akan kuasai lebih dalam lagi. Yuk kita simak videonya sampai selesai. Oke, pencerminan yang pertama adalah pencerminan terhadap sumbu X. Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap sumbu X, maka A aksen bayangan dari A adalah X, negatif Y. Nah, kata kuncinya di sini adalah Y positif berubah menjadi Y negatif. Nah, posisi berubah ini dikali oleh min 1. Jadi nanti kalau misalnya Y-nya di sini negatif, maka di sini Y-nya harus positif. Nah, lihat ilustrasinya di dalam bidang kartesius ya. Sumbu X ini adalah cermin sekarang. Nah, sekarang kita misalkan titik A, X, Y ada di sini. Nah, hasil pencerminannya terhadap sumbu X, maka ada di bawah sumbu X, tepat di bawahnya. Nah, kurang lebih di sini A aksen X, negatif Y ya. Sekarang kita lihat contohnya. Titik A 2,3 direfleksi terhadap sumbu X, maka A aksen 2, negatif 3. 3 positif di sumbu Y berubah menjadi negatif 3. Nah, kita lihat gambarnya dalam bidang kartesius. Titik A 2,3 di sini ya. Dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya A 2,-3. Kita amati dari hasil pencerminannya ya. Jarak titik A terhadap sumbu X dan jarak titik A aksen terhadap sumbu X sama, yaitu 3 satuan. Oke, bisa dipahami ya. Oke, pencerminan yang kedua adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap sumbu Y, maka A aksen bayangan dari A adalah negatif X, Y. Kata kuncinya, positif X dikali min 1 menjadi negatif X. Sini ya. Kita lihat ilustrasi dalam gambar. Sekarang sumbu Y-nya menjadi cermin. Kita buat cermin di sini. Titik A, X, Y misalkan di sini. Kemudian, di mana hasil pencerminannya? Oke, betul, di samping kirinya sumbu Y ya, kurang lebih di sini. Maka A aksen negatif X, Y. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat dalam contoh. A 2,3 direfleksi terhadap sumbu Y, maka A aksen min 2,3. 2 di sini positif dikali min 1 menjadi min 2,3 sini ya. Nah, kita lihat dalam gambar A 2,3 di sini ya. Nah, hasil bayangannya di samping kiri sumbu Y. Kita buat garis. Nah, kurang lebih di sini lihat jaraknya dari titik A terhadap sumbu Y dan titik A aksen terhadap sumbu Y sama-sama, yaitu 3 satuan. Oke. Oke, pencerminan yang ketiga adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan X.
Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka A aksen bayangan dari A adalah Y, X. Kata kuncinya adalah X ditukar menjadi Y dan Y ditukar menjadi X. Karena di sini Y sama dengan X, maka berlaku juga X sama dengan Y. Kita lihat ilustrasi dalam gambar. Jika Y sama dengan X, maka sumbu cerminnya adalah ini. Sepanjang garis ini, ya, sampai ke bawah ke atas, ini disebut dengan garis cerminnya, Y sama dengan X. Misalkan titik X, Y adalah di sini, ya, maka hasil cerminnya tepat di bawah sumbu cermin ini, yaitu A aksen Y, X. Nah, bisa dipahami ya. Kita lihat contohnya. Titik A 2,3 direfleksi terhadap Y sama dengan X, maka A aksen adalah 3,2. Ya, tinggal ditukar 2,3 menjadi 3,2. Kita lihat dalam gambar. Oke, kita buat garis cerminnya. A 2,3 ada di sini. Kemudian hasil cerminnya di bawah garis. Nah, di sini kurang lebih. Nah, di sini adalah A aksen 3,2. Nah, kita perhatikan lagi jarak titik A terhadap garis cermin dan A aksen terhadap garis cermin sama ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, pencerminan yang keempat adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka A aksen bayangan dari A adalah negatif Y, negatif X. Ini kebalikan tadi yang sebelumnya ya. Nah, kata kuncinya di sini kita tukar X dengan Y dengan X, lalu kita tambahkan negatif atau dikalikan -1. Nah, karena Y sama dengan min X, maka berlaku juga X sama dengan min Y. Nah, kita lihat ilustrasi dalam gambarnya. Nah, sekarang sumbu cerminnya Y sama dengan min X adalah ini. Nah, kebalikannya yang tadi ya. Sekarang kita misalkan titik A, X, Y di sini. Nah, maka hasil pencerminannya di bawah dari garis cermin ini, yaitu di sini kurang lebih. A aksen negatif Y, negatif X. Oke, bisa dipahami ya. Kita lihat contohnya. A 2,3 direfleksi terhadap Y sama dengan min X. Nah, maka A aksen ya, kita tukar dulu 2 menjadi 3 dan 3 menjadi 2, baru kita kalikan -1 semuanya. Jadi A aksennya negatif 3, negatif 2. Kita lihat ilustrasi dalam gambar ya. Kita buat titik koordinatnya, lalu garis cerminnya di sini. Kemudian A 2,3 di sini ya. Nah, hasil bayangannya negatif 3, negatif 2. Kita buat garis ada di sini. Nah, kita amati lagi ya. Dari jarak titik A terhadap sumbu cermin, A aksen terhadap sumbu cermin yaitu sama ya. Oke, bisa dipahami ya. Oke, pencerminan yang kelima adalah pencerminan terhadap titik O 0,0. Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap titik O 0,0, maka A aksen bayangan dari A adalah negatif X, negatif Y. Kata kuncinya adalah tetap ini X dan Y-nya, posisinya tinggal kita kalikan negatif 1. Nah, kita lihat ilustrasi dalam gambar. Pencerminan titik O ini karena O ini dilewatin banyak arah, ya kemungkinannya bisa cerminnya ada dua, bisa seperti ini yang pertama, yang kedua bisa diagonal seperti ini. Nah, jadi hasil pencerminannya nanti tepat di bawah bayangan awalnya. Nah, misalkan kita ambil yang pertama saja cerminnya A, X, Y kita misalkan di sini, maka hasil pencerminannya A aksen itu ada di bawah sini kurang lebih. Nah, A aksen negatif X, negatif Y. Oke, bisa dipahami ya.
Kalau nanti di sini cerminnya, maka kita lihat saja. Ini kalau kita lihat kuadrannya, ini 1, maka hasil pencerminannya di kuadran 3. Kalau nanti di kuadran 2, hasil pencerminannya di kuadran 4. Contoh, A 2,3 direfleksi terhadap titik O 0,0. Maka A aksennya adalah tetap ya 2 dan 3-nya, X dan Y-nya dikalikan negatif 1. Jadi negatif 2, negatif 3. Kita lihat gambarnya. A 2,3, sebentar kita buat dulu cerminnya. A 2,3 di sini ya. Lalu hasil pencerminannya A aksen negatif 2, negatif 3. Nah, kurang lebih di sini. Nah, gitu ya. A aksen negatif 2, negatif 3. Nah, jaraknya titik A terhadap 0,0 dan A aksen terhadap 0,0 yaitu sama ya. Oke. Bisa dipahami ya? Oke, pencerminan yang keenam adalah pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap garis Y sama dengan H, maka A aksen, bayangan dari A adalah, dibahas sedikit ya. Jadi kalau yang dimaksud Y sama dengan H, maka di sini titik Y, ya, sumbu Y di sini titik Y, akan diganti oleh rumus 2H min Y. X-nya tetap. H di sini adalah bilangan, bisa negatif, bisa positif. Jadi ya, kita misalkan dengan gambar ilustrasinya. Nah, yang dimaksud dengan Y sama dengan H itu bisa di sini, atau bisa juga di bawah 0,0 negatif. Nanti, intinya nanti ini garis Y sama dengan H ini sebagai cermin. Gitu ya. Nah, misalnya AX, Y-nya di sini, ya. Maka bayangannya A aksennya ada di bawahnya cermin. Nah, di sini A aksen X, Y. Ya, tergantung kalau awalnya dia negatif atau positif, nanti tergantung perhitungan di sini. Ya, gitu. Nah, kita lihat contoh soal. Contoh, titik A 2,3 direfleksikan terhadap garis Y sama dengan 4. Ya, maka A aksen jadi X-nya tetap 2, tidak diganggu. Nah, Y-nya sekarang 3 di sini kita ganti dengan rumus 2H min Y. Hanya 4. Jadi 2 kali 4 dikurangin Y-nya 3 ya. Nah, 2 kali 4 8, 8 kurangi 3 5. Maka bayangannya A aksen 2,5. Kita lihat dalam ilustrasi gambar ya. Kita buat dulu Y sama dengan 4 sebagai cermin di sini. Ya, ini cerminnya. Kita letakkan A 2,3 di sini. Nah, maka bayangannya di atasnya ya, di atas cermin ini maka di 2,5 di sini. Nah, A aksen ya A 2,5. Nah, kita perhatikan jaraknya terhadap sumbu cermin A dan A aksen sama. Oke, bisa dipahami ya. Diulangi lagi, jika Y sama dengan H, maka X-nya tetap, Y-nya yang berubah. Oke, pencerminan yang ketujuh atau pencerminan yang terakhir yaitu terhadap garis X sama dengan H. Jika A, X, Y sebuah titik koordinat direfleksikan terhadap garis X sama dengan H, nah, maka A aksen bayangan dari A adalah 2 kali H dikurangi X, Y, Y-nya tetap. Karena seperti yang tadi sebelumnya, X sama dengan H, maka H ini bisa bilangan positif atau negatif. Ya. Kita lihat dalam ilustrasi gambar, ya. Kita buat cerminnya X sama dengan H, di sini misalkan, lalu ada titik A, X, Y, ya. Misalkan di sini X, Y, maka bayangannya di sebelah kirinya cermin ya, A aksen sama dengan X, Y ya. Ini tergantung bila di sini negatif-negatif atau tergantung tandanya kita operasikan, maka bayangannya mengikuti ya dari titik awalnya. Sekarang kita lihat contohnya. Sebuah titik A 2,3 direfleksi terhadap garis X sama dengan 3. Maka A aksen, nah seperti tadi rumusnya, maka yang kita ganggu X-nya, Y-nya ini angka 3 tetap di sini ya. Tetap di sini 3, lalu kita ikutin rumusnya untuk mencari bayangan X,
2 kali H, berarti 2 kali H-nya di sini 3. 2 kali 3 dikurangi X-nya di sini 2. Jadi 2 kali 3 6, 6 dikurangi 2, 4. Maka bayangan dari A aksen 4,3. Kita buat dalam gambar. Nah, titik A itu kita buat dulu cerminnya ini. Titik A itu ada di sini 2,3 ya. Bayangannya A aksen 4,3. Nah, di sini kurang lebih ya. Lihat jaraknya titik A dan titik A aksen terhadap sumbu cermin. Sama ya. Oke, paham ya anak-anak? 7 pencerminan dari pertama sampai dengan terakhir. Nah, ini dirangkum dengan kesimpulan, kita bisa catat ya. Jika ada 7 jenis refleksi atau pencerminan, maka ini rumusnya. Ini yang penting kita catat ya. Boleh kalian pause, lalu kalian catat. Oke, pahami ya? Kita langsung ke contoh soal. Oke, soal pertama. Sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu X menghasilkan bayangan 5, negatif 7. Nah, koordinat titik mula-mula. Nah, kita buat jawab di sini ya. Yang kita pahami dulu. Jadi ini titik awalnya tidak diketahui yang ditanyakan. Titik akhirnya atau bayangannya 5, negatif 7. Kita lihat dulu rumus pencerminan terhadap sumbu X. Ya. A, X, Y, maka nanti X, negatif Y. Maka Y-nya dikali negatif 1 ya. Nah, kita lihat di sini bayangannya 5,-7 kan. Maka Y-nya yang kita ganti dari awal, kita kalikan negatif 1. Nah, min 7 dikalikan negatif 1 akan menjadi positif 7 ya. Jangan bingung, yang kita ganti hanya Y-nya saja, X-nya tetap. Oke, karena rumusnya ini. Nah, bisa dipahami ya. Soal yang kedua, titik A negatif 3,1 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Bayangan titik A adalah, kita jawab di sini. Kita lihat rumusnya terhadap sumbu X ya, masih ingat ya? Jika A X, Y, maka bayangannya X, negatif Y. Ya, maka Y-nya yang diganti jadi kalikan negatif 1 ya. Terhadap lagi sumbu Y, nah, masih ingat? Nah, X-nya yang diganti ya? Oke, jadi negatif X, Y. Nah, ini rumusnya yang kita pahami dulu. Ya. Sekarang kita ikutin dari mulai titik pertama, A negatif 3,1. Ya, terhadap sumbu X. Nah, ya, maka kita ganti satunya Y-nya menjadi negatif. Betul, jadi min 3, min 1. Bisa ya? Nah, lanjut di sumbu Y dicerminkan. Nah, maka sekarang Y-nya tetap gitu ya. X-nya dikalikan negatif 1. Nah, dikalikan negatif 1 min 3 menjadi iya, betul. Ya, bisa kita tulis A double aksen ya. Jadi 3, negatif 1. Oke, bisa ya? Paham ya? Ini jawabannya adalah A ya. Oke, hanya 2 soal saja anak-anak latihan hari ini ya. Semoga nanti bisa dikembangkan lagi dengan contoh soal yang lain ya. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir.